كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita tengah berada pada tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriah yang berkenaan dengan tanggal 22 Februari 2025. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi, satu pekan kurang lebih, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepat kiranya jika pada kesempatan tausiah subuh hari ini kita akan sedikit menukilkan penjelasan para ulama tentang satu dua ayat atau satu dua hadis yang menunjukkan keutamaan bulan dan puasa Ramadan. Di antara ayat yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan, ayat yang sangat familiar, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan bulan Ramadan, yang menjumpai bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini tersirat di dalamnya keutamaan bulan Ramadan. Bahkan kalau kita tidak katakan tersurat, betapa tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya untuk menurunkan padanya pertama kali Al-Quran. Yang Al-Quran adalah pedoman hidup kaum muslimin. Hudan linnas, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, pedoman hidup bagi manusia, dan penjelasan terhadap pedoman tersebut, petunjuk tersebut, wal furqan, dan Al-Quran juga sebagai Al-Furqan. Dengan Al-Quran seseorang akan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara perintah dan larangan. Yang kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, wal Quran fa innama nuzzila jumlatan wahidatan ila baitil izzati minas sama'i dunya wa kana dzalika fi syahri Ramadan. Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah sekaligus
Nah, yakni semua isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 116 surat atau 114 surat, semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus di Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Nah, yang itu ternyata kejadiannya di bulan suci Ramadan, fi lailatul qadari minhu, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Semua ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar adanya di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, "Tsumma nuzzila mufarriqan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihasbil waqa'i." Baru setelah itu turun berangsur-angsur, tidak sekaligus, dari langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi dan kejadian yang ada, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita memperhatikan ayat ini beserta tafsirnya, penjelasan para ulama tentangnya, betapa Ramadan memiliki maziyah, memiliki keutamaan, memiliki spesialisasi, memiliki kadar yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menerangkan ayat-ayat atau surat atau kitab-kitab samawiyah, kitab suci samawiyah, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Injil, baik itu Suhuf Ibrahim, semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Zabur kepada Nabi Daud, Suhuf Ibrahim kepada Ibrahim, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Semua itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, menunjukkan betapa Ramadan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama juga mengistilahkan Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Memang dia diturunkannya pertama kali Al-Quran padanya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap malamnya senantiasa memurojaah kembali hafalan Al-Qur'annya atau bacaan Al-Qur'annya bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Demikian pula para sahabat, demikian pula para tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah. Bahkan di antara mereka para a'immah sengaja-sengaja mereka meliburkan aktivitas dunia mereka untuk berkonsentrasi, fokus membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an, karena Ramadan adalah merupakan bulan Al-Qur'an. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin wa murdatul jin. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Wa yunadi munadin ya ahlal khair aqbil wa ya ahlas syarr aqsir. Walillahi utata'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Jika malam pertama Ramadan tiba,
kata Nabi, sufidatis syayatin, maka dibelenggulah syaitan-syaitan. Wa murdatul jin, dijelaskan oleh para ulama, wa murdatul jin sebagai penjelasan tentang kata sebelumnya, yakni Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Yang dimaksud syaitan yang dibelenggu oleh Allah adalah al-murdatu minhum. Apa itu al-murdah? Yakni asaddus syayatin adawatan wa udwanan li bani Adam, yaitu syaitan yang paling keras permusuhannya kepada manusia. Berarti tidak semua syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang murdah, yang paling keras permusuhan mereka kepada manusia, yakni syaitan kelas kakapnya yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita memberikan penjelasan, ini ada isyarat. Kalau ternyata masih terjadi maksiat dari seorang muslim di bulan Ramadan, berarti ini menunjukkan betapa lemahnya iman seorang muslim tersebut. Kalau saja syaitan yang kecilnya, syaitan yang tingkatannya di bawah, itu masih mampu menggoda dia, masih mampu menggelincirkan dia, berarti betapa lemahnya iman seorang muslim tersebut. Yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan di malam atau di bulan Ramadan, sejak malam pertama, Allah Subhanahu wa taala menutup semua pintu-pintu neraka, yang tidak satu pun dibuka oleh Allah, dan membuka semua pintu-pintu surga dan tidak satu pun ditutup. Yang para ulama kita menjelaskan, hada targhiban lil amilina fiha, ini sebagai motivasi, sebagai dorongan, sebagai rangsangan kepada orang-orang yang beriman untuk memperbanyak amalan ketaatan di bulan Ramadan. Amalan ketaatan apapun itu, baik dia sholat, baik dia zakat, sedekah, infak, qiraatul lil Quran, membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Yang pada akhir hadis ini keutamaan yang besar, yang juga Rasulullah SAW sebutkan, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kuota bagi orang-orang yang beriman pada setiap malamnya di bulan Ramadan untuk dibebaskan dari api neraka. Yang ini tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kuota dengan kuota yang tidak terbatas. Siapapun mereka-mereka yang benar-benar memenuhi syarat-syaratnya akan dibebaskan oleh Allah pada setiap malam di bulan suci Ramadan yang Rasulullah SAW sebutkan, wa dzalika kullu lailah. Dan kuota ini Allah sediakan pada setiap malamnya. Pada setiap malam di bulan suci Ramadan ada saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dia dari neraka, yang kelak di hari akhirat nanti dia telah tercatat, telah terdaftar dalam kuota Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka. Menunjukkan keutamaan bulan suci Ramadan yang kita berharap, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini dan memberikan taufik kepada kita untuk dapat menjalani bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, yang dengan itu kita berharap semoga kuota yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dapat kita raih, sehingga kita termasuk salah satu di antara hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari nerakanya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara keutamaan bulan suci Ramadan. Adapun terkait dengan amalan puasa, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini artinya hadisnya adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bini Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah illa shauma. Semua amalan manusia itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Satu amalan ketaatan bisa jadi Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lipatan-lipatan yang tak terhingga. Namun tidak dengan puasa. Kata Allah, illa shauma, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, maka akulah yang akan menentukan pahala puasa tersebut. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku, kata Allah. Para ulama kita menjelaskan, di antaranya Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam salah satu risalahnya yang beliau beri judul Majalisus Syahri Ramadan, menunjukkan hadis ini keutamaan amalan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya Allah akan lipat gandakan dengan lipatan yang tak terhingga. Pahalanya besar, agung, dengan lipatan-lipatan yang tak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena amalan puasa adalah amalan rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Betapapun sang hamba berada pada tempat yang sepi, tidak ada yang dapat melihatnya, tidak ada yang menyaksikannya, dia bisa saja membatalkan puasanya. Bisa saja dia di siang hari di bulan Ramadan di tempat yang sepi, yang tidak satupun manusia melihatnya, dia bisa membatalkan, dia bisa minum dan makan, namun semua itu dia tinggalkan karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan amalan puasa tersebut Maha melihat apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi ini, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan menentukan ganjaran pahalanya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yang sang hamba tersebut dia tinggalkan syahwat, dia tinggalkan makannya itu karena aku. Dan dinukilkan dari Imam Sufyan Ibnu Uyainah, seorang tabi'in yang mulia. Wa tadharu faidatu hadza as-siyam fi yaumil qiyamah, dan akan nampak sekali keutamaannya buat seorang hamba puasa tersebut di hari kiamat nanti. Inna Allah sayuhasibu 'abdahu yaumal qiyamah wa yuaddi ma 'alaihi minal madalim min sa'iri 'amali. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkisos, akan membayarkan kezoliman seorang hamba dengan amalan-amalan ketaatannya di hari kiamat nanti. Nah, hatta idza lam yabqa illa shaum, sampai ketika semua amalan kebaikannya sudah habis untuk membayar kezoliman yang dia lakukan ketika di dunia. Kezoliman yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia, kelak di hari kiamat nanti itu akan
dipertanggungjawabkan dan akan dibayarkan dengan amalan-amalan ketaatannya. Dengan amalan-amalan ibadah yang dia bawa nanti di hari kiamat, itu akan dipakai untuk membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia. Sampai ketika amalan kebaikannya telah habis, yang tersisa tinggal amalan puasa, yatahammalallahu anhu ma baqiya minal madzalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung semua kezaliman-kezaliman yang masih tersisa dengan amalan puasa yang Allah akan lipat gandakan, yang amalan puasa tersebut tidak akan habis untuk dipakai membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan di dunia, sehingga masih tersisa pahala puasa tersebut kembali dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadkhiluhul jannata bisawm, yang kemudian Allah masukkan sang hamba tersebut ke dalam surganya dengan amalan puasanya ketika di dunia. Di dalam hadis yang muttafaqun alaihi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ataduruna manil muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Di antara sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhaman indah wala mata. Wahai Rasulullah SAW, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang kehabisan dirham, kehabisan uang, dan kehabisan fasilitas. Kehabisan fasilitas hidup. Rasulullah SAW mengatakan, lah, bukan itu yang bangkrut. Yang bangkrut, kata Rasulullah SAW, man ya'ti yaumal qiyamah bi'a'malin amsalil jibal. Orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan membawa amalan-amalan yang besar seperti gunung, amalan-amalan ketaatan yang besar dan banyak. Waqad satama hada wa dzalama hada wa akhadha mala hada. Namun ketika di dunia dia mencaci orang lain, dia merampas harta orang lain, dia menzalimi orang lain, fayakhudhu hada min hasanati wa hada min hasanati wa hada min hasanati. Maka orang-orang yang dia zalimi tersebut ketika di dunia akan meminta pembalasan di hari kiamat nanti dengan amalan-amalan ketaatannya. Amalan-amalan ketaatannya yang seperti gunung tersebut dipakai membayar kezaliman-kezaliman yang dia lakukan ketika di dunia. Sampai habis amalan ketaatannya, sudah tidak ada lagi amalan ketaatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi tersebut akan ditimpakan kepadanya, yang kemudian dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa amalan ketaatan yang seperti gunung yang dia bawa di hari kiamat nanti, yakni yang tampak di mata manusia, yang tampak di mata manusia. Walaupun di antara amalan ketaatan yang dia bawa ada amalan puasa, namun ternyata amalan puasa yang seperti gunung dalam pandangan manusia yang dia lakukan ketika di dunia, yaitu amalan puasa yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menyatakan di dalam sabdanya, wa kam atau wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa atau betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Itu yang tampak pada manusia, dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Namun ternyata pahalanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Ma'asharul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan penjelasan Al-Imam Ibnu Uyainah, amalan puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan oleh seorang hamba ketika di dunia, inilah amalan puasa yang akan dilipat gandakan dengan lipatan yang tak terhingga, yang tidak akan habis di hari kiamat nanti
untuk dipakai membayar kezoliman-kezoliman, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di dunia. Terakhir, di dalam hadis yang muttafaqun alaih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin tausiah singkat pada kesempatan subuh hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan, dan kita memohon semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan amalan-amalan ketaatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang dengan itu kita berharap semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan kuota untuk dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita semuanya kembali bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.